Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat luar biasa. Allahu Akbar, Masya Allah. Anak-anak sekalian, berjumpa lagi ya dengan Ustadz Naim ini. Insya Allah Ustadz sekarang akan membahas tema kita pada kali ini, yaitu tentang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhlas itu anak-anak ya, mungkin ada anak-anak yang tahu apa itu ikhlas. Nah, nanti Ustadz jelaskan. Kenapa kita harus ikhlas? Nanti Ustadz akan jelaskan juga. Kemudian bagaimana cara agar kita mudah mempunyai sifat ikhlas ini. Pertama, apa sih yang disebut dengan ikhlas itu anak-anak? Ikhlas adalah sebuah kata yang mudah diucapkan anak-anak. Mudah sekali. Misalkan ada teman kita kena musibah. Lalu kita mengatakan apa? Sudah, ikhlaskan saja. Insya Allah akan ada hikmah di balik itu. Itu saran kita kepada teman kita. Tapi coba kalau misalkan kita sendiri yang mengalami musibah tersebut. Apakah kita akan mengatakan pada diri kita, sudah, ikhlas saja terhadap musibah yang kamu alami. Nah, makanya ikhlas itu mudah untuk diucapkan namun sulit untuk diamalkan. Ikhlas adalah memurnikan hati dalam beramal sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keikhlasan di dalam ketaatan adalah meninggalkan sikap riya anak-anak. Jadi kita kalau misalkan ibadah sholat Allahu Akbar, atau kita ibadah puasa, nggak makan, nggak minum, atau kita misalkan ibadah zakat, atau ibadah haji. Nah, semua ibadah yang kita lakukan itu harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian kita menginginkan untuk dipuji oleh orang lain, menginginkan untuk didengarkan. Misalkan kita membaca Al-Quran, kita baca yang merdu-merdu. Tujuannya apa? Agar didengarkan oleh orang lain. Lah itu nggak betul. Nah, makanya kita harus memurnikan hati ini di dalam setiap amal kita hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, dengan ikhlas, amal kita akan diterima. Loh iyalah, karena Rasulullah SAW pernah bersabda begini, Innallaha la yakbalu minal abdi illa ma kana khalisan liwajhihi. Wah, ada yang hafal nggak di sini? Oh, nggak ada ya. Nah, jadi gini anak-anak, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima amal seorang hamba yang hanya ikhlas saja. Jadi Allah itu menerima amal seorang hamba yang memang dilakukan hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Mungkin anak-anak pernah dengar nih, ada cerita yang cukup serem, bahwa dalam hadis itu nanti ada orang ahli baca Quran. Ya, ada orang ahli baca Quran. Setelah kemudian dihitung oleh malaikat saat itu, dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata orang ini harus masuk neraka. Kaget nak. Kagetlah. Kaget sekali. Ya Allah, saya kan ahli membaca Quran dulu di dunia ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak. Kamu membaca Al-Quran agar kamu dikatakan seorang qari. Agar kamu dikatakan sebagai orang yang ahli membaca Quran. Dan kamu sudah mendapatkan itu. Sekarang kamu harus masuk neraka. Kamu minta pahalanya kepada orang yang telah memuji engkau itu. Kira-kira bisa enggak minta pahala sama manusia yang pernah memuji kita? Oh, enggak bisa anak-anak. Wong pahala itu adalah haknya Allah yang bisa memberikan kepada hambanya. Kan begitu. Kemudian didatangkan lagi orang yang berjihad. Ya, orang yang berjihad. Dan mati di saat berjihad. Lalu kemudian dihitunglah amalnya dan ditentukan orang ini masuk neraka. Protes, ya Allah, saya ini kan berperang atas nama engkau. Saya ini berperang sampai meninggal di dunia di saat peperangan. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan? Tidak.
kamu berperang hanya untuk dikatakan sebagai orang pahlawan, agar dikatakan sebagai superhero, agar dikatakan jadi orang yang hebat. Sudah, kamu kan sudah mendapatkan itu semua. Berarti sekarang kamu harus masuk ke dalam neraka. Makanya anak-anak, ketika kita beramal, harus ditanamkan dalam diri ini bahwa kita harus beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Dan dengan ikhlas, kita juga akan terhindar dari sifat riya. Sebagaimana tadi sudah Ustaz sampaikan, bahwa ketika beramal namun karena manusia, itu sudah disebut riya. Makanya ketika kita beramal, kosongkan dari itu semuanya. Dan ketika kita beramal karena Allah, ikhlas karena Allah, kita akan merasa tenang. Godaan-godaan di dalam hati untuk minta pujian itu enggak ada. Ya enggak ada. Kenapa? Karena sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu anak-anak. Makanya sejak dini kita harus melatih agar tetap ikhlas. Kemudian, caranya bagaimana agar kemudian kita mudah untuk mendapatkan keikhlasan? Oke, sekarang begini. Sekarang kita laksanakan sholat duha. Sholat duha. Allahu Akbar. Sampai kemudian Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, setelah itu dia memikirkan. Nah, ini cara untuk kemudian kita mendapatkan keikhlasan. Kalau dia beribadah sholat duha tadi memang karena Allah Subhanahu wa ta'ala, memang ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan pahala, berarti orang tersebut sudah ikhlas. Tapi jika dia ternyata, oh iya ya, tadi saya sholat duha itu hanya karena peraturan sekolah. Nah, misalnya ini, saya sholat duha karena ingin dibilang anak soleh. Nah, ini dia. Saya sholat duha agar nanti teman-teman banyak yang suka sama saya. Nah, ini masalah anak-anak. Jadi ketika dia beribadah, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi karena hal yang lain, karena makhluknya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Bahkan ya, ini termasuk syirik. Nah, syirik kecil. Jadi ketika syirik kecil itu namanya riya. Ketika mengamalkan karena orang lain itu namanya riya. Nah, oleh karenanya ketika memang dia beramal karena Allah berarti ikhlas. Namun karena beramalnya seandainya dia karena ingin mendapatkan pujian, berarti dia belum ikhlas. Berarti dia harus mencoba lagi untuk mengikhlaskan dirinya. Nah, oke. Sekarang Ustadz akan berikan filosofi gula dan kopi, di mana ini sering dijadikan perumpamaan bagaimana kita untuk menjadi ikhlas anak-anak. Jadi begini anak-anak, bila gula dicampur kopi kemudian ditambah air panas, namanya apa kira-kira? Ada anak-anak yang tahu? Namanya adalah kopi manis. Mana gulanya? Kata-kata gulanya mana? Masa ada kopi gula? Oh, nggak ada anak-anak, nggak ada itu. Adanya kopi manis. Oke, sekarang kita ambil teh. Rebus air, masukkan gula. Kemudian hidangkan. Apa orang-orang yang bilang? Teh manis. Nah, mana gulanya? Nggak disebutkan. Disitulah. Ya, gula, dia yang penting bermanfaat kepada orang lain, tidak perlu mengharapkan pujian dari orang lain. Tapi, ya, kalau misalkan ada kopi, ya ada kopi, air, tambahi gula. Namun ternyata gulanya sedikit sehingga kopinya rasanya pahit. Siapa yang disalahkan? Gula. Waduh, kopinya kok pahit ini, gulanya gimana? Kok sedikit sekali? Atau misalkan terlalu banyak sehingga manis sekali. Siapa yang disalahkan? Gula. Waduh, gulanya ini terlalu banyak ini gulanya. Jadi gula salah lagi anak-anak. Namun ketika kopinya, kemudian gula dan airnya takarannya pas semuanya, apa yang akan orang-orang bilang? Orang-orang akan mengatakan kopinya mantap, seperti ini. Jadi
Memang resiko ya, resiko untuk menjadi orang yang ikhlas seperti ini anak-anak. Terkadang ya kita melakukan amal, misalkan kita sedekah, padahal orang yang menerima sedekahnya tahu, lalu dia mengatakan kepada orang lain dengan tidak menyebut kita. Nah, kita tidak perlu untuk kemudian, Pak, saya kan sudah ngasih, kenapa saya tidak disebut? Oh, itu nggak boleh. Sudahlah, biarkan, ikhlaskan saja walaupun nama kita tidak disebut. Bukankah kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala apa yang kita lakukan? Ketika kita bersedekah ya kepada orang lain, kepada masjid, sudah kita nggak usah pengumuman dulu. Ini nih, lihat saya mau sedekah, nggak usah. Sudah, langsung kasih saja. Begitu juga kalau misalkan ingin melaksanakan sholat, ya sudah, nggak usah merasa ingin dilihat orang lain. Atau misalkan kita ingin haji misalnya, kemudian kita pengumuman dulu, ini saya akan naik haji, pokoknya saya ini sudah hebat, sudah banyak uangnya. Itu nggak boleh anak-anak. Jadi namanya ikhlas itu harus benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas kita sekarang bagaimana kita harus membersihkan hati kita dari penyakit riya. Di mana penyakit riya ini kan selalu ingin dipuji oleh orang lain dan menggantinya dengan ikhlas. Dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak menyekutukan apapun. Termasuk menyekutukan ini adalah dia mengharapkan pujian dari orang lain. Itu termasuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini harus kita jauhkan dari hati kita anak-anak, agar kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang disayangi. Baik anak-anak, mungkin ini saja dari Ustadz yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan hati kita selalu bersih, selalu murni, dan menjadi orang yang senantiasa ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.